Akhirnya tiba di perbatasan Indonesia-Malaysia yang masih jalan tanah. Yang tanah merah ini Indonesia dan yang beraspal adalah negara Malaysia. Pagi yang pertama yaitu motor bebas masuk di jalan tol. Ya, dan ini gratis. Jadi perjalanan kita bisa lancar bebas tanpa hambatan. Yang kedua yaitu harga bensin yang sangat murah. Bensin subsidi dengan RON 95 jika dirupiahkan harganya 6.500. Berikutnya yaitu RON 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat dalam lindungan Allah. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokong channel Mas Farhan dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis para sahabat dan teman-teman. Dan terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan di-tag di TikTok Mas Farhan tentang perbatasan Indonesia dan Malaysia. Dan Mas Farhan orang Indonesia sendiri melihat perbatasan kita ini dan Malaysia, dan pastinya Mas Farhan itu kayak sakit hati gitu para sahabat dan teman-teman. Dan mungkin negara ini bisa dikatakan negara tetangga, tapi kalau dikatakan majunya, lebih maju negara Malaysia. Karena Malaysia ini sudah tarafnya memang negara-negara maju ya para sahabat dan teman-teman. Kalau negara kita sendiri ini masih negara berkembang gitu ya. Masih negara berkembang. Untuk pembangunan sekarang ini masih mengembangkan pembangunan jalan tol seperti itu ya para sahabat dan teman-teman. Dan beda-beda banget lah. Bahkan ada motor, ada mugis-mugis itu ya, membawa motor-motor gitu yang dari membuat vlognya mugis-mugis gitu. Jadi dari Indonesia itu pergi ke Malaysia itu lewat perbatasan, kayaknya di Kalimantan gitu, kayak dari Sarawak gitu ya para sahabat dan teman-teman. Karena di jalur darat. Kalau yang dari jalur atas ya di KLIA gitu kan, atau di Penang gitu ya para sahabat. Kalau juga lewat kapal di Batam, atau di Batam ke Johor gitu ya para sahabat dan teman-teman. Dan ini kayaknya di Kalimantan gitu, kayaknya menuju ke Malaysia, Sarawak gitu. Dan di situ para sahabat dan teman-teman dikasih tengok ya, memang jalannya memang yang di Indonesia itu tanah, yang di Malaysia itu sudah aspal, bahkan ada pagarnya gitu kan. Memang kalah jauh banget ya para sahabat dan teman-teman. Dan mungkin teman-teman ingin menyimak sama-sama dengan saya. Oke, let's go. Akhirnya tiba di perbatasan menarik jika kita motoran di negara Malaysia. Yang pertama yaitu motor bebas masuk di jalan tol. Ya, dan ini gratis. Jadi perjalanan kita bisa lancar bebas tanpa hambatan. Yang kedua yaitu harga bensin yang sangat murah. Bensin subsidi dengan RON 95 jika dirupiahkan harganya 6.500. Berikutnya yaitu RON 97 atau hampir sama dengan Pertamax Turbo jika dirupiahkan harganya hanya Rp9.000. Kita lanjut fakta menarik yang ketiga. Di Malaysia itu tidak ada tukang parkir ya. Tapi walaupun tidak ada tukang parkir, mobil dan motor tetap tertata dengan sangat rapi. Yang keempat yaitu penyeberangan gratis. Di Sarawak Malaysia untuk motor dan penumpang tidak dipungut biaya sama sekali atau gratis. Kapan ya kira-kira Indonesia bisa seperti ini? Dan yang kelima yaitu bikers Malaysia itu sangat welcome dengan bikers dari Indonesia. Hampir setiap daerah yang saya datangi di Malaysia, saya pasti disambut dengan sangat baik. Salutlah dengan persaudaraan mereka. Jadi jangan khawatir jika ingin motoran ke Malaysia. Sangat banyak saudara-saudara kita di sana yang menunggu. Pertanyaannya, kapan kalian gas ke sana? Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman, videonya yang kita simak tadi ya. Dan kita sudah tengok itu tentang kemajuan negara Malaysia seperti apa. Dan pastinya kalau kita dari Indonesia itu datang ke Malaysia itu mesti terkejut dan terheran-heran dengan kemewahan yang berada di Malaysia. Bahkan juga yang di motor vlog itu yang tadi itu juga terkejut-kejut dengan biaya bensin yang murah dekat Malaysia, dan juga dan juga yang rapi, yang orang-orangnya juga disiplin gitu kan. Mestinya culture shock gitu, mestinya lah kaget gitu. Bukannya cuma Mas Farhan sendiri datang ke Malaysia ini untuk bekerja, melihat suasananya di Malaysia itu begitu rapi, tidak kumuh. Itu mestinya sangatlah tidak sama di kampung kita ya para sahabat dan teman-teman. Sangatlah bersih gitu kalau di Malaysia ini. Dan juga orangnya disiplin, dan ketika berparkir gitu
juga lurus-lurus gitu, pokoknya tertata rapi gitu. Dan juga di sini yang dikatakan motor vlog itu tadi, katanya di Malaysia nggak ada tukang parkir gitu. Bukannya Mas Farhan saja ya yang mengatakan di Malaysia itu atau di Indonesia memang sudah biasa ada tukang parkir. Nanti kalau parkir masuk ke suatu toko atau ke suatu kedai runcit, di depan itu memang sudah ada tukang parkirnya para sahabat dan teman-teman. Jadi ya ditungguin, dikasih kartu gitu kan, ditungguin gitu. Semisal nanti sudah mau pulang, nanti kasih kartunya lagi, nanti bayarlah 2.000. Kalau dulu memang 2.000, tak tahu lah kalau sekarang mungkin naik ya para sahabat dan teman-teman, karena harganya semuanya sudah naik. Dan semisal kalau nggak diparkir para sahabat dan teman-teman, ditaruh gitu, masuk ke dalam. Kebanyakan kalau sudah mau pulang habis belanja, motor kita itu hilang para sahabat dan teman-teman. Ini Mas Farhan bukannya mengada-ngada, dan itulah Mas Farhan masih mungkin umur 16 kun. Bapak Mas Farhan tuh pergi ke pasar pagi lah, macam besok nak hari raya, pagi ni nak belanja lah, pergi pasar lah, macam tu para sahabat dan teman-teman. Dan bapak Mas Farhan itu mungkin terlalu lihai, tidak mungkin juga bahagia karena ini last day untuk untuk puasa, last day, besoknya lagi sudah hari raya gitu. Jadi datang ke pasar tuh ceritanya bapak saya sama mak Mas Farhan tuh, jadi terus ditaruh sepedanya agak diparkir gitu, jadi langsung turun pergi belanja gitu lah para sahabat, beli daging lembu, beli daging ayam, beli sayur. Dan nak balik, motor dah habis para sahabat, dah hilang. Ditanyakan pada orang, tak tahu gitu kan. Mestinya orang itu dah tahu, tapi dia tak cakap lah, sebab kau tak parkir dengan aku. Kalau kau parkir dengan aku, kau tak hilang motor kau, macam tu lah para sahabat dan teman-teman. Kayak dibiarin aja, gak apa-apa diambil gitu, karena kau tak tertibkan parkir dengan aku. Dan kebetulan waktu itu ada juga Mas Farhan tetangga lah, next year Mas Farhan juga ada tetangga minta antar ke pasar lah. Mas Farhan memang sengaja lah tak pergi ikut ke dalam lah. Memang Mas Farhan parking motor, lepas tu Mas Farhan duduklah di dekat sebelah sana lah, ada tempat saya duduk lah di sana, agak jauh sikit. Dan ada mak-mak datang ke pasar, dan dia juga mungkin terburu-buru, tergesa-gesa juga. Dia tak parking gitu. Selang 1 menit ada orang masuk gitu. Teman-teman tengok, sebenarnya kalau Mas Farhan bersuara di situ, karena di tempat sini sudah komplotan para pencuri para sahabat. Mungkin lah parkirnya itu juga berkompromi dengan si pencurinya. Jadi Mas Farhan kalau ngomong, kok dicuri gitu, mungkin Mas Farhan akan dihantam lah sama komplotan itu. Jadi Mas Farhan diam saja. Mas Farhan pikir, seperti itulah kejadian atau case yang tahun lepas motor bapak aku yang hilang, karena tak parking, ada orang ambil, dibiarin tu macam tu. Dan Mas Farhan ingatlah macam tu para sahabat dan teman-teman. Oke para sahabat dan teman-teman, dan yang bertanya-tanya untuk pergi ke Malaysia itu untuk sementara ini masih ditutup ya para sahabat dan teman-teman. Dan yang sudah ada di Malaysia, kerjalah baik-baik ya, kerja yang semangat, ada duit disimpan gitu di kampung halaman. Dan semoga kalian semua jadi orang sukses semuanya, para TKI TKW yang dari Indonesia. Jangan sampai datang secara ilegal, yang ada di Indonesia sekarang masih ditutup. Jangan sampai datang secara ilegal, datanglah secara halal dan mendapati dokumen yang sah seperti permit gitu ya para sahabat dan teman-teman. Oke para sahabat dan teman-teman, Mas Farhan pamit diri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman, see you next time.